selamat hari Minggu teman-teman Gibeon Youth. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dalam kelemahanku, kasih karuniamu, berikanku segala yang terbaik darimu. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka, kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalammu, kau masa depanku, hidupku tak berarti jika tanpamu. Oh datanglah kerajaanmu, segenap hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh hanya kau, bebaskanku, hanya kau. Jalan terang hidupku menyatakan hanya kau. Takkan pribadimu di dalam hidupku, dari semua kemuliaan kembali padamu. Oh datanglah kerajaanmu, sebab hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh hanya kau, bebaskanku, hanya kau. Jalan terang hidupku menyatakan hanya kau. Oh datanglah, oh datanglah kerajaanmu, segenap hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia
Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia, Dia kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati. Murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Kekuatanku, harapanku, penolongku dalam Kristus, dalam kegelapanku yakin, damaiku di dalam Kristus. Hidupku tak segalanya ku berikan pada Kristus, Raja atas segala raja, surga memuji-Mu Kristus. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Hello guys, I'm so glad to see every one of you today. Meskipun kita masih bertemu secara online dan terbatas dalam interaksi, tetapi semangat, oke? Aku yakin bahwa kabar baik firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan hari ini tidak hanya memberikan kita semangat, tapi juga membuat kita semua terkagum dan ingat akan kebaikannya, sehingga kita dapat menyadari seberapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini yang Kau telah berikan, hari yang baru, rahmat yang baru. Kami mengucap syukur dan kami tidak menganggap remeh pemberian-Mu ini Tuhan. Dan di mana di hari yang baru ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kabar Injil, yaitu kabar baik
di mana Yesus sebagai Sang Penebus telah mati bagi kami sehingga kami mempunyai pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, di mana kami siap untuk menerima benih-benih dari kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu akan terus membentuk kami, di mana kami akan terus dapat bertumbuh, dan di mana hati kami akan terus dapat Engkau ubah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami dapat fokus dari awal hingga akhir pendengaran firman pada hari ini, dan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Teman-teman, apakah yang kalian rasakan di dalam hati waktu kalian mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini? Udah bro, percaya aja sama aku. Atau, sorry ya bro, tadi last minute batal. Gimana kalau besok jam 10 aja? Atau, aku janji deh aku gak bakal begitu lagi. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang mulai meragukan atau mempertanyakan, beneran nih? Ada juga yang mungkin muak dan capek mendengar kalimat-kalimat tadi. Atau bahkan kalian merasa guilty karena kalian sadar kalian sering tebar-tebar janji ke teman-temanmu tapi sering omdo atau omong doang. Kesimpulannya apa sih dari kalimat-kalimat tadi? Janji atau a promise. Janji yang sering kali kita terima atau kita berikan yang sering diakhiri dengan kekecewaan. Berapa dari kita yang sebetulnya sudah muak dengan janji karena sering kali janji yang kita terima itu janji kosong. Kita bisa sama-sama setuju bahwa di dalam dunia ini penuh dengan broken promises atau janji-janji palsu. Sebuah janji itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, berapa pentingnya kita di mata sang pemberi janji. Dan yang kedua adalah karakter dari sang pemberi janji tersebut. Apakah dia seorang yang konsisten, dapat dipercaya, atau sebaliknya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Samuel 7 ayat 8 sampai ke 13, 15 dan 16. And this is God's covenant atau perjanjian Tuhan dengan Daud. Mari kita sama-sama membacanya baik yang menggunakan Alkitab secara fisik atau dari Holy Gadget kalian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Teman-teman, ayat-ayat yang baru kita baca sangatlah menarik. Kita dapat mengamati bahwa sebelum Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Daud, Allah mengawalinya dengan mengingatkan Daud tentang perjalanan hidupnya. Dari awal, Daud menggembalakan domba hingga ke istana. Ayat 8b sampai 9b mengatakan, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Tuhan mengingatkan Daud akan kesetiaannya. Pada waktu Daud bukan siapa-siapa dan tidak dikenal sampai penobatannya sebagai raja. Penyertaan Tuhan selalu bersama dengan Daud. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya mengingat kesetiaan Tuhan yang terjadi di masa lalu? Dan apakah dampaknya bagi kita? Dengan mengingat kesetiaan Tuhan dan kebaikannya di dalam hidup kita, kita dapat mempercayai kesetiaannya juga di masa depan. Kesetiaan Tuhan menghadirkan rest di dalam kesehari-harian kita. Masalahnya, seringkali kita mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang rest. Rest bukan hanya berarti physical rest atau tidur, atau mungkin entertainment yang kita kaitkan dengan emotional rest. Tetapi a spiritual rest, yaitu damai sejahtera yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita.
Terlebih lagi dalam situasi seperti pandemi yang selama ini kita alami bersama-sama, yang sering meresahkan dan penuh dengan ketidakpastian. Rest memampukan kita untuk tetap beriman meskipun keadaan kita tidak menyenangkan atau seperti yang kita harapkan. Nah, sekarang kita simak kembali ya perjanjian Tuhan kepada Daud. Kita akan baca kembali 2 Samuel 7:11b sampai 13. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Banyak yang mengira janji ini akan datang melalui anak Daud, yaitu Salomo. Menariknya adalah, meskipun arti nama Salomo adalah peace atau damai sejahtera, bukan Salomo yang akan membawa janji itu, karena kerajaan Salomo tidak kekal. Bahkan di penghujung kerajaan Salomo mengalami perpecahan menjadi 2 bagian. Nah, apakah artinya janji Tuhan gagal dan terhentikan? Tentu saja tidak. Janji Tuhan tetap terjadi melalui keturunan Daud, meskipun Daud dan Salomo gagal. Di sini kita mulai dapat melihat dengan jelas siapa yang dimaksud Tuhan di dalam janji ini. Kita lanjutkan ya dengan bagian berikut dan perjanjian Tuhan di 2 Samuel 7, 15 sampai 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, mungkin ini adalah bagian dari God's promise yang lebih mudah untuk dimengerti oleh Daud pada saat itu. Karena kejatuhan dan kegagalan Daud dan Salomo serta keturunan-keturunan mereka sebelum Yesus menyimpulkan bahwa janji Allah tidak bergantung kepada manusia, baik itu Daud, Salomo, ataupun kita. Nah, kebenaran ini sungguh memerdekakan. Karena artinya janji Tuhan tidak bergantung kepada kesetiaan, kebaikan, atau usaha kita, melainkan kepada kesetiaan Tuhan, sehingga kita dapat menemukan true rest in His promise. Teman-teman, dunia ini penuh dengan janji-janji semu. Dunia akan terus membuat kita percaya akan janji-janji versi dunia yang sering kali bersembunyi di balik kehebatan prestasi kita, banyaknya hal-hal materi yang kita miliki, ataupun reputasi yang sedang kita bangun. Namun di balik semua itu, manusia akan tetap restless. Manusia akan terus mencari dan tidak akan merasa terpenuhi. Karena janji yang ditawarkan oleh dunia adalah janji yang semu dan sementara. Namun janji yang datang daripada Tuhan kepada Daud, yaitu Yesus yang kini hidup di dalam kita, memberikan kita makna kehidupan untuk menjadi jangkar dari identitas kita yang tidak dapat digoyahkan. Kabar baiknya adalah true rest ditemukan di dalam Yesus Kristus yang hidup di dalam kita dan kita di dalamnya. Allah memberikan janjinya kepada Daud dan mengirim Yesus Kristus sebagai salah satu keturunannya. Sejarah menunjukkan dan merujuk kepada Kristus anak Daud yang menjadi penyelamat kita dan kerajaannya itu kekal. Inilah dasar dari pengharapan kita yang ditemukan in His promise. Teman-teman, apakah sekarang kita sadar akan seberapa kita membutuhkan Tuhan? Bukan karena Tuhan yang memberikan janjinya kepada kita, kita dapat merasa Tuhan membutuhkan kita. Tapi kitalah yang membutuhkannya. Melalui cerita Daud kita dapat melihat bahwa tidak ada andil dari manusia yang mendatangkan rest yang kita butuhkan, yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Tuhan bahkan memilih kita yang lemah dan penuh dengan keminderan untuk menjadi bagian dari janjinya yang luar biasa ini. Dan tidak berhenti di situ saja, tetapi kita diberikan kehormatan untuk menghidupi panggilannya dan menjadi saksi dari janjinya melalui kehidupan kita. And guys, if I may share, aku pun sering terjebak di dalam pola pikir ini yang sebetulnya tidak sehat. Di tahun terakhir kuliahku di Australia pada tahun 2017, jadi sebelum waktu aku kembali ke Indonesia, aku sempat mengalami satu dilema. Apakah aku berusaha ya untuk stay di Australia atau kembali ke Indo?
Padahal di dalam hatiku, aku sudah kekeh untuk stay dengan pikiran yang sombong. Jauh-jauh di luar negeri, sekolah segini lama. Aku malah kembali ke Indo. Ya Tuhan, bahasa Indonesia aku juga sudah jelek, kesempatan di sini juga lebih banyak. Dan masa depan buat anak kesayanganmu ini loh Tuhan. Kan lebih cerah kalau misalnya di sini dibanding kalau di Indo. Jadi pada waktu itu aku berupaya untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dengan sikap yang seolah-olah berkata, well God, you're the one that needs me. Dan meskipun aku tidak mengucapkan perkataan itu, di dalam hatiku aku mengucapkan. Nah, fast forward 4 tahun kemudian, melalui proses yang berat dan naik turunnya kehidupan ini, setelah aku juga dicelikan Tuhan dari diriku sendiri, dan sekarang aku menyadari, aku bisa melihat betapa lemahnya aku. Selama aku kembali ke Indonesia, selain dapat dipercaya Tuhan untuk meresponi panggilanku di sini, aku juga dapat menghabiskan waktu dengan papaku, spend quality time with him, karena papaku yang bergumul dengan penyakit genetika selama 5 tahun terakhir, dan penyakitnya ini tidak bisa diobati. Jadi basically dia tidak dapat bekerja seperti orang pada umumnya, kesulitan untuk berjalan, dan dia bergantung kepada orang lain. Sedangkan I'm the only child, dan semuanya serba diurus oleh mama. Tanpa kemurahan Tuhan atas kemandirianku dari rencananya, mungkin aku akan mengalami kesalahan yang fatal, atau mungkin penyesalan. Dan dari cerita ini menyadarkanku tentang beberapa hal. Yang pertama, betapa sombongnya aku. Dan kedua, betapa terbatasnya pengetahuanku akan masa depan. Dan betapa sabarnya Tuhan, bahwa di balik semua ini janjinya tetap menyertaiku. Hingga detik ini, sekarang ini juga. Dan yang terakhir, betapa aku membutuhkan Tuhan. Dan juga sama seperti cerita Daud, kita dapat melihat bahwa tidak ada andil dari manusia yang menetapkan janji itu di dalam hidup kita. Bahkan ia memilih kita yang lemah dan penuh dengan keminderan ini untuk menjadi bagian dari janjinya yang luar biasa. Dan tidak berhenti di situ saja, tetapi kita diberikan kehormatan untuk menghidupi panggilannya dan menjadi saksi dari janjinya melalui kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita menghidupi janjinya di dalam hidup ini, tidak ada yang dapat kita sombongkan selain apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Immanuel, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas sermon yang baru kita dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hati kita terus memproses, terus mengubah hati kami ini. Biarlah kami sadar dan kami terus bersandar kepada kasih karunia-Mu. Karena kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami, keminderan kami, setiap hal yang mungkin menjadi pergumulan bagi kami. Tetapi kasih karunia-Mu terus menopang. Kasih karunia-Mu terus mengubahkan, bahkan menuntun. Sehingga kami dapat meresponi panggilan-Mu. Kami dapat menghidupi janji-Mu yang selalu akan ada di dalam kehidupan kita. Yang bergantung kepada kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami semua dapat rest. Kami dapat menghadapi hari esok. Dan bahkan hari ini. Dengan damai sejahtera yang dilahirkan dari rest itu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Biarlah hari ini kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, aku ada beberapa pengumuman atau mungkin lebih ke reminder ya. Jadi yang pertama, pastikan tetap membaca daily devotion yang setiap hari dari Senin sampai Jumat di-sharekan oleh kakak-kakak pembina. Salah satunya termasuk saya. Dan juga pastinya terus ber-CG karena kita semua membutuhkan komunitas untuk terus bertumbuh dan kita membutuhkan input, encouragement dan juga pembagian dari apapun yang telah kita dengar di setiap sermon untuk meneguhkan setiap teman-teman kita ya di dalam youth. Dan last but not least, jika ada permohonan doa, kalian sedang bergumul dengan sesuatu, pastikan kalian scan QR code karena di situ kalian bisa menulis permohonan doa kalian dan pastinya kita akan mendoakan setiap permohonan doa kalian. That's it for this week. I'll see you and God bless you.